Halo, ketemu lagi, masih di pembahasan relasi rekurens linear non-homogen. Pada video ini, saya akan mulai masuk ke studi kasus atau contoh penyelesaian relasi rekurens. Mohon tidak dilupakan bahwa tujuan dari kita menyelesaikan relasi rekurens ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan efisiensi atau kompleksitas waktu dari algoritma rekursif, yang mana algoritma rekursif itu direpresentasikan dalam bentuk relasi rekurens, gitu ya. Baik, untuk mengingatkan kembali, relasi rekurens yang akan kita bahas adalah relasi rekurens linear non-homogen, di mana bentuk non-homogen itu ruas kanan dari relasi rekurens adalah bukan 0. Tentu saja setelah semua suku yang mengandung Tn Anda pindahkan dalam satu ruas kiri, seperti ini ya, dan sisakan suku yang tidak mengandung Tn di ruas kanan. Nah, untuk menyelesaikan relasi rekurens yang bentuknya seperti ini atau non-homogen, ubah persamaan tersebut menjadi bentuk relasi rekurens. Yang kalian ubah hanya bentuk Fn-nya saja. Diubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. Lihat, ruas kiri tidak berubah, atau ruas kiri ini pada dasarnya adalah bagian yang homogennya. Seperti itu ya. Baik, untuk menyelesaikan relasi rekurens tersebut, seperti biasa, kalian harus membangun persamaan karakteristik. Nah, berbeda dengan persamaan rekurens yang homogen, untuk persamaan rekurens yang non-homogen ini, maka kalian harus membangun persamaan karakteristik yang terdiri atas dua komponen. Komponen pertama ini adalah yang untuk bagian dari homogennya sama seperti yang sudah kita bahas untuk relasi rekurens homogen, A0 R pangkat K, A1 R pangkat K-1 dan seterusnya. Yang beda adalah kalian tambahkan satu suku lagi untuk untuk bagian non homogennya. Bentuknya adalah R minus B kali D pangkat D plus 1. B ini diambil dari mana? Perhatikan. Nah, ambil dari B pangkat N. Ambil nilai B-nya. Sementara D ini diambil dari mana? Nah, D itu adalah derajat dari Pn. Pn adalah fungsi polinomial terhadap n, maka Anda ambil derajat dari fungsi Pn-nya untuk dimasukkan ke dalam nilai D ini. Seperti itu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Fn-nya kita ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. Baik, kita langsung masuk ke contoh kasus. Contoh pertama yaitu saya punya relasi rekurens non-homogen Tn minus 3 Tn min 1 sama dengan 4 pangkat N kali 2N plus 1 untuk nilai N lebih dari 1 dan T0-nya adalah 0 sementara T1 adalah 12. Ini adalah relasi rekurens yang merepresentasikan algoritma rekursif tertentu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan relasi rekurens seperti ini? Seperti biasa, pertama bangun dulu persamaan karakteristiknya. Nah, saya akan pelan-pelan di sini ya, supaya kalian bisa mengikuti dengan baik. Bagian homogen, kita akan mendapatkan R minus 3. Dari sini ya, R minus 3 sama dengan 0. Sementara untuk bagian non-homogennya, kalian akan mendapatkan akar R minus 4, ini, B pangkat N, selalu ya, bentuknya selalu dalam B pangkat N kali Pn. B-nya adalah 4, dan di sini Dn plus 1 ini adalah fungsi polinomial dengan derajatnya adalah 1, karena ini N pangkat 1 kali 1, pangkat 1 plus 1 sama dengan 0. Sehingga
persamaan karakteristik yang kita dapatkan adalah R-3 kali R-4 pangkat 2 sama dengan 0, sehingga kita akan punya akar R1 sama dengan 3 dan R2 sama dengan R3 sama dengan 4, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita bangun solusi umum dari efisiensi atau kompleksitas waktu. Anda sudah pelajari ini di materi menyelesaikan relasi rekuren homogen ya. Sama sebenarnya di sini tidak ada perbedaan, karena saya punya 3 akar, maka saya akan punya 3 konstanta, yaitu C1 R1 pangkat N tambah C1 kali R2 pangkat N. Perhatikan, karena R2 dan R3 sama, maka untuk yang R3 saya akan tambahkan N kali R3 pangkat N. Hati-hati ya di sini ya, ada tambahan N karena R2 dan R3-nya sama nih. Anda harus hati-hati. Sehingga Tn kalian akan menjadi C1 kali 3 pangkat N tambah C2 kali 4 pangkat N ditambah C3 kali N 4 pangkat N. Ini adalah solusi umum dari Tn yang kalian dapatkan. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Lihat kalian masih punya 3 konstanta yang belum ketahuan nilainya berapa. C1, C2, dan C3. Baik, kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu mencari nilai konstanta ya, C1, C2, dan C3. Nah, saya tuliskan kembali. Tn-nya adalah seperti ini. Tn sama dengan C1, 3 pangkat N, C2 kali 4 pangkat N, dan seterusnya. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Perhatikan, kita masukkan saja nilai Tn yang sudah kita ketahui. Kita punya T0. Seperti itu kan ya. Kalau T-nya 0, T0, maka N-nya adalah 0. Maka kalian akan punya C1, 3 pangkat 0, tambah C2 kali 4 pangkat 0, tambah C3 kali 0, 4 pangkat 0, sama dengan ini 1, 3C1, 3 pangkat 0 adalah 1, sorry. Nah, C1 tambah C2 sama dengan 0. Kemudian kalian juga punya T1, C1, 3 pangkat 1, C2, 4 pangkat 1, C3, 1, 4 pangkat 1. Kalian akan mendapatkan 3C1 tambah 4C2 tambah 4 C3 sama dengan 12. 12 dari mana, Bu? Dari ini. Dari nilai basis, seperti itu. Nah, ini adalah ada yang kurang di sini. Perhatikan, karena kalian harus mencari nilai 3 konstanta, maka biasanya kalian harus memiliki satu nilai lagi. Paling mudah adalah kita coba cari nilai untuk T2. T2 dari mana dapatnya? Nggak ada, Bu, di sini. Baik. Nah, kita cari dulu T2. Dari mana? Dari sini. Saya tuliskan sebelah sini ya. Kalian cari dulu T2-nya. T2. Bagaimana cara mencari nilai T2? Nah, masukkan persamaan awal. Kalian punya Tn-3, Tn-1. Kalau N-nya saya set sebagai 2, maka T2 sama dengan 4 pangkat 2 kali 2 kali 2 ditambah 1. Lihat di sini ada minus 3 Tn-1, saya pindahin ya, tambah 3 T1. N-nya kan 2, 2 kurang 1 adalah 1. Seperti itu, maka kalian akan punya 16 kali 5 ditambah 3 kali 12, maka T2 kalian adalah 116. Gitu ya. Baik, saya akan masukkan ke sini C1 kali 9 tambah C2 kali 16 tambah C3 kali 2 kali 16 sama dengan 9C1 tambah 16C2 tambah 32 C3 sama dengan 116. Selesai? C1, C2, C3-nya belum. Nah, kita harus lakukan eliminasi nih kalau seperti ini. Seperti apa, Bu, cara eliminasinya?
Baik, saya tutup dulu yang ini ya, kertasnya. Saya singkirkan dulu supaya lebih jelas. Kita lihat, kalian punya nilai T0, T1, dan T2 seperti ini, maka saya bisa membuat supaya saya kalikan dulu yang ini persamaan, saya anggap ini sebagai persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, di sini saya proses dulu yang persamaan 2 dan persamaan 3. Untuk persamaan 2, saya kali dengan minus 8, dan persamaan 3 saya kalikan dengan 1. Karena saya ingin menghilangkan C3 supaya hilang ya. Nanti kalau hilang kan saya punya C1, C2, saya bisa selesaikan dengan yang persamaan 1. Maka di sini kalian akan mendapatkan minus 24C1 minus 32C2 minus 32C3 sama dengan minus 96. Kemudian ini tetap persamaan 3 tetap ya, 9C1 tambah 16C2 tambah 32C3 sama dengan 116. Baik, ini tidak susah sepertinya, maka kalian akan dapatkan di sini adalah 20, di sini minus 15C1 minus 16C2 seperti ini. Baik, saya punya C1 C2, nah saya juga punya C1 dan C2 di persamaan 1. Ini persamaan yang ini saya kalikan dengan 1, saya tetap ya, kemudian dari persamaan 1 ini saya kalikan dengan 15. Persamaan 1 yang mana Bu? Yang ini nih, C1 plus C2. Maka saya akan mendapatkan 15C1 tambah 15C2 sama dengan 0. Maka di sini kalian akan mendapatkan C2 sama dengan minus 20. Kalian sudah dapatkan C2 minus 20, maka C1-nya berapa? Kan ini C1 sama C2 sama dengan 0 ya. C1 tambah C2 sama dengan 0. Kalau C2-nya adalah minus 20, maka C1-nya adalah 20. Lihat, kita sudah mendapatkan dua nilai C. C1 dan C2. C3 gampang ya. Maka C3 kalian dapatkan dengan cara pilih satu saja tuh. Kalian akan mendapatkan 1/4 kali 12. C3 dari mana Bu? Dari nih 12 minus 3 kali 20 minus 4 kali minus 20. Masukkan saja nilai C1 dan C2 yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Ini saya ambil dari persamaan 2. Persamaan 2. Ini ya. Persamaan 2 kan 3C1 tambah 4C2 tambah 4C3 sama dengan 12. Kalau saya pengen cari C3 maka ya 12 dikurangi 3C1 dikurangi 4C2 terus saya bagi 4 gitu ya. Ini supaya cepat saja. Maka kalian akan mendapatkan berapa tuh? 1/4 kali 32 sama dengan 8. Baik, ini adalah C1, C2, dan C3 yang sudah kita dapatkan. Baru langkah ketiga nih. Selesai Bu? Belum, sabar ya. Baik, kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita ini ya, selesaikan dulu TN ya. Nah, TN, selesaikan TN. TN-nya tadi ya, kalian sudah dapat ini kan TN. TN-nya saya C1-nya berapa tadi? 20 ya. Supaya enak lihatnya. Baik. C1-nya adalah 20, berarti 20 kali 3 pangkat N. C2-nya berapa? Minus 20 ya. Minus 20 kali 4 pangkat N tambah 8 N kali 4 pangkat N. Seperti ini. Ini adalah TN yang kita dapatkan.
atau kompleksitas waktu dari relasi recurrence non homogen linear yang ini. Nah, dapat nih solusinya. Jadi setelah kalian mendapatkan nilai C1, C2, C3, masukkan kembali ke TN, maka kalian akan mendapatkan seperti ini. Nah, dengan TN seperti ini, maka kalian akan mendapatkan nilai big O-nya adalah big O N 4 pangkat N. Jadi ini kelas efisiensinya adalah N 4 kali pangkat N kali 4 pangkat N. Baik, itu adalah pembahasan untuk contoh soal pertama. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya.